Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan respons yang pertama praktikum fisika jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Jakarta. Mata kuliah praktikum fisika jurusan Teknik Elektro mempunyai kode IV105 dengan bobot 1 SKS. Kemudian pelaksanaannya pada setiap semester genap. Dosen pengampu mata kuliah ini terdiri dari tim teaching laboratorium fisika, yaitu Bambang Kholis, saya sendiri, kemudian ada Harumi Yuniarti, kemudian ada Muhammad Najih, dan Larasati Rizky Putri. Dalam pelaksanaannya, praktikum fisika dibantu oleh asisten laboratorium, yaitu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa semester 4 ke atas dari Fakultas Teknologi Industri maupun dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Yang tugasnya antara lain adalah membantu pelaksanaan praktikum, kemudian koreksi laporan mahasiswa atau praktikan. Laboratorium fisika mempunyai teknisi atau laboran yang membantu dalam peralatan praktikum, yaitu Ibu Beni Wahyuni, SSI, dengan tugas adalah menyiapkan peralatan praktikum serta menangani kerusakan alat-alat praktikum jika terjadi. Kemudian lab fisika dibantu dengan seorang tenaga administrasi, yaitu Hedi Sulistyo, yang tugasnya antara lain adalah surat menyurat administrasi laboratorium. Kemudian yang kedua adalah merekap data-data nilai praktikum. Struktur organisasi laboratorium fisika, yaitu Kepala Laboratorium Bambang Kholis, kemudian Koordinator Praktikum Harumi Yuniarti, kemudian Kepala Praktikum Muhammad Najih, di bawahnya ada staf laboratorium fisika yaitu Larasati Rizky. Dalam pelaksanaan dibantu dengan administrasi Bapak Hedi Sulistyo dan teknisi atau laboran Saudari Beni Wahyuni. Nah, kemudian dibantu dengan asisten-asisten laboratorium dari berbagai prodi, yaitu dari FTI maupun FTKI. Setiap mata kuliah memiliki capaian pembelajaran. Mata kuliah praktikum fisika ini, capaian pembelajaran lulusannya adalah yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamental, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Kemudian kode CKU 4 untuk capaian pembelajaran ini, yaitu mahasiswa mampu melakukan kerjasama secara efektif dalam sebuah kelompok kerja, baik secara internal maupun eksternal, lintas disiplin dan lintas budaya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah praktikum fisika ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam untuk penggunaan alat-alat praktikum, menggunakan dan menentukan nilai ketidakpastian pengukuran, dan menjabarkan perambatan ketidakpastian pengukuran. Yang kedua atau CPMK 2 adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang mekanika meliputi kekentalan zat cair, tetapan gaya pegas, vibrasi rotasional, dan hukum kekekalan energi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang listrik dan magnet meliputi jembatan Weston, tarakal listrik, dan medan magnet oleh kawat loop berarus. CPMK yang keempat
mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teori desain alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang optika dan termofisika meliputi jarak fokus lensa positif, jarak fokus lensa negatif, dan koefisien muai panjang batang logam. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teori desain alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang gelombang dan bunyi meliputi cepat rambat suara di udara dan resonansi suara. Pelaksanaan praktikum itu terdiri dari 14 minggu, di mana pada minggu yang pertama, kedua, dan ketiga materinya adalah tentang responsi atau tutorial di dalam kelas, dengan materi yang pertama, kedua, dan ketiga masing-masing berurutan adalah pembahasan mata kuliah dan tata tertib praktikum, yang kedua teori pemakaian alat-alat praktikum, dan yang ketiga adalah teori ketidakpastian dan pengolahan data-data praktikum. Sedangkan pada minggu yang keempat itu dilaksanakan ujian tengah semester untuk praktikum yang materinya adalah responsi 3 minggu sebelumnya yang telah diberikan. Nah, sedangkan pada minggu yang kelima sampai dengan yang ke-12 selama 8 minggu berturut-turut itu baru dilaksanakan praktikum di laboratorium. Kalau belum memungkinkan maka dilakukan secara daring. Sedangkan pada minggu yang ke-13 diberikan kesempatan untuk praktikum susulan bagi mahasiswa yang belum lengkap praktikumnya, bisa dilakukan di laboratorium maupun secara daring kalau belum memungkinkan. Kemudian minggu terakhir, yaitu minggu yang ke-14 adalah ujian akhir praktikum atau UAS, yaitu bahan semua praktikum yang sudah dilakukan. Materi praktikum untuk jurusan teknik elektro itu ada 8 percobaan, yaitu yang pertama adalah L1 jembatan Weston, bentuknya praktikum. Kemudian yang kedua kode L2 karakteristik lampu pijar, demo praktikum. Kemudian M11B momen inersia dan vibrasi torsional, bentuknya adalah demo praktikum. Kemudian M15, mohon maaf ini L2 ini bentuknya praktikum ya. Kemudian M15 ada hukum karena energi mekanik, bentuknya demo praktikum. Kemudian MG1 itu medan magnet kawat loop, ini bentuknya demo praktikum. Apa itu demo praktikum? Demo praktikum adalah praktikum yang dilaksanakan di dalam kelas, kemudian bergantian para mahasiswa mengambil data praktikum secara bergantian. Kemudian minggu yang ke-6 atau urutan yang ke-6 adalah P3B tentang muai panjang batang logam, bentuknya praktikum. Kemudian B1 resonansi suara, itu bisa merupakan pengganti dari B4 atau sonometer, bentuknya praktikum. Kemudian yang ke-8 adalah percobaan OP1 tentang jarak fokus lensa, bentuknya adalah praktikum. Komponen evaluasi nilai dari praktikum fisika ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 20%. Ini penanggung jawabnya adalah tim dosen. Kemudian yang kedua adalah rata-rata nilai praktikum dari 8 percobaan yang sudah dilakukan, ya. Itu bobotnya 60%, itu penanggung jawabnya adalah para asisten yang bertugas. Sedangkan yang ketiga adalah komponen ujian akhir semester dengan bahan semua percobaan yang sudah dilakukan, bobotnya 20%, dengan penanggung jawab adalah tim dosen. Nah, dari ketiga komponen ini setelah direkap, maka total nilai yang diperoleh jika lebih besar dari 80 akan mendapatkan nilai A atau bobot angkanya 4,0. Kemudian kalau antara 77 sampai 79,9 adalah A- dengan bobot 3,75. Kemudian antara 68 sampai 73,9 74 sampai 76,9 B+ dengan bobot angka 3,5. Kemudian antara 68 sampai 73,9 nilainya adalah B dengan nilai bobot 3,0. Kemudian antara 62 dengan 67,9
nilainya adalah C plus dengan nilai angka 2,5. Sedangkan antara 56 sampai 61,9 itu nilainya C dengan nilai angka 2,0. Antara 45 sampai 55,9 nilainya D dengan bobot angka 1,0. Sedangkan kurang dari 45 itu nilainya E dengan bobot angka 0. Nah, yang dinyatakan lulus adalah yang nilainya C ke atas. Nah, sehingga kalau mendapatkan nilai D dan E, maka mahasiswa harus mengulang kembali, bisa pada semester berikutnya atau pada tahun akademik berikutnya. Nah, kalau praktikum dilaksanakan secara daring, kalau belum memungkinkan dilaksanakan secara luring, maka urutan minggu yang dan materi pelaksanaannya sebagai berikut. Minggu yang pertama, kedua, dan ketiga adalah responsi. Responsi ini dilakukan tutorial menggunakan Zoom atau PPDT atau Google Meet dan dibantu dengan video dari YouTube. Nah, kemudian pada minggu yang keempat adalah pelaksanaan ujian tengah semester dengan materi atau bahan responsi yang sudah diberikan. Itu menggunakan media Zoom atau PPDT atau Google Meet yang dibantu juga dengan video pada YouTube. Kemudian minggu yang keempat adalah ujian tengah semester. Itu menggunakan media Google Classroom. Kemudian pada minggu ke-5 sampai dengan 12 berturut-turut selama 8 minggu adalah pelaksanaan praktikum itu melalui Google Classroom dan YouTube kalau belum memungkinkan secara luring. Kemudian pada minggu yang ke-13 adalah praktikum susulan diberikan bagi mahasiswa yang belum lengkap selama praktikum minggu-minggu sebelumnya. Medianya juga sama melalui Google Classroom dan YouTube. Sedangkan minggu yang ke-14 yang terakhir adalah ujian akhir praktikum. Itu bahannya adalah semua percobaan yang sudah dilakukan sebanyak 8 percobaan. Nah, media yang digunakan adalah media Google Classroom. Demikian saudara-saudara sekalian, penjelasan tentang respons yang pertama dari praktikum fisika ini, yang intinya ada materi praktikum serta evaluasi serta tata tertib selama praktikum nanti berlangsung. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.